Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, tentunya bulan Ramadan selalu disambut dengan begitu meriah oleh berbagai masyarakat di penjuru Nusantara. Perbedaan ragam suku dan budaya tidak menghalangi masyarakat Indonesia merayakan bulan suci Ramadan dengan keunikannya masing-masing. Penasaran, apa saja tradisi unik Ramadan yang dilakukan di berbagai daerah Nusantara? Yuk, kita simak video ini. Yang pertama, munggahan di Jawa Barat. Berasal dari bahasa Sunda, yang berarti, sampai ke. Masyarakat Jawa Barat memaknai tradisi ini sebagai sampainya mereka di bulan Ramadan. Karena itu, munggahan kerap dilakukan pada akhir bulan Sya'ban, beberapa hari sebelum memasuki bulan Ramadan. Tradisi yang sudah ada sejak dulu ini, dilaksanakan dengan makan bersama, saling meminta maaf, bersilaturahmi ke keluarga dan kerabat, dan melakukan bebersih di tempat ibadah dan makam keluarga. Munggahan dilakukan sebagai wujud rasa syukur kepada Allah serta untuk upaya membersihkan diri dari hal-hal buruk sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Yang kedua, nyorok. Tradisi Betawi yang disebut dengan nyorok, dilakukan dengan membagikan bingkisan kepada saudara-saudara sebelum memasuki bulan puasa dan juga sebelum Idul Fitri. Tradisi yang dilakukan oleh warga Betawi ini, umumnya berawal dari anggota keluarga termuda yang mengunjungi saudara-saudaranya yang lebih tua, dan orang yang dituakan di kampungnya. Lalu membagikan bingkisan berupa sembako dan makanan khas. Dahulu, bingkisan yang dibagikan diletakkan di dalam rantang yang terbuat dari anyaman daun pandan. Namun, seiring perkembangan zaman, kini masyarakat Betawi menggunakan tempat makanan untuk membagikan bingkisan. Makanan khas Betawi yang sering dibagikan saat tradisi nyorok diantaranya adalah sayur gabus pucung, ikan bandeng, dan olahan daging kerbau. Ketiga, megang, Aceh. Megang menjadi salah satu tradisi tahunan yang dilakukan oleh masyarakat Aceh sebelum memasuki bulan puasa dan Hari Raya Idul Fitri, maupun Idul Adha. Tradisi ini lahir pada masa Kerajaan Aceh, sekitar tahun 1607 sampai tahun 1636 Masehi. Megang dilakukan dengan memasak daging dalam jumlah besar, dan disantap bersama keluarga, kerabat, dan anak yatim piatu. Tak jarang daging yang sudah dimasak, dibagikan masjid untuk dimakan oleh tetangga dan warga lain. Keempat, Malamang, Sumatera Barat. Merupakan salah satu tradisi turun-temurun masyarakat Sumatera Barat, yang dilakukan oleh kaum ibu-ibu dalam menyambut datangnya bulan Ramadan. Sesuai namanya, Malamang memiliki arti memasak lamang, yakni sajian yang terbuat dari beras ketan putih dan santan yang dikukus di dalam batang bambu muda. Tradisi yang telah dilakukan sejak ratusan tahun silam ini berawal ketika Syekh Burhanuddin, pembawa ajaran Islam di Minangkabau, tengah bersilaturahmi ke rumah penduduk dan menyarankan masyarakat untuk menyajikan lamang ketika membagikan makanan kepada satu sama lain, agar menghindari makanan haram. Tujuan lain dari tradisi unik ini adalah untuk mempererat tali kekeluargaan. Kelima, Apeman, Yogyakarta. Tradisi Apeman rutin dilaksanakan tiap tahunnya oleh masyarakat Yogyakarta menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Tradisi yang mulanya dilakukan sebagai ungkapan rasa terima kasih dan syukur kepada Yang Maha Kuasa ini, juga digelar di Jalan Malioboro dan Jalan Sosrowijayan untuk menjadi daya tarik wisatawan. Tradisi Apeman dipimpin langsung oleh Permaisuri Sultan, dan diikuti bersama oleh para perempuan dari keluarga keraton lainnya. Keenam, Dukderan, Semarang. Tradisi Dukderan kini tidak hanya menjadi tradisi yang dilakukan oleh umat muslim di Semarang menjelang bulan puasa saja, namun telah menjadi sebuah festival tahunan yang menjadi ciri khas kota Semarang. Istilah Dukderan berasal dari kata duk, yang merupakan suara dari beduk, dan deran yang berarti suara mercon, sebagaimana perayaan tersebut identik dengan arak-arakan yang diwarnai oleh suara beduk dan mercon. Tradisi ini digelar sejak tahun 1882. Ketujuh, Pacu Jalur, Riau.
merupakan salah satu tradisi unik yang digelar oleh masyarakat di Kabupaten Kuantan, Singingi, Riau, menjelang bulan Ramadan. Perayaan serupa pesta rakyat ini dilakukan dalam bentuk perlombaan mendayung perahu. Istilah pacu jalur sendiri datang dari kata jalur, yang berarti perahu dalam bahasa penduduk setempat. Tradisi ini dilakukan tiap tahunnya di Sungai Batang, Kuantan, yang telah digunakan sebagai jalur pelayaran sejak abad ke-17. 8. Bali Mau, Minangkabau. Bali Mau adalah tradisi unik yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat Minangkabau, yakni melakukan pemandian dengan jeruk nipis untuk membersihkan diri secara lahir batin sebelum memasuki bulan Ramadan. Tradisi ini dilakukan 1 atau 2 hari sebelum memasuki bulan Ramadan, dan dilaksanakan di kawasan yang dialiri oleh sungai ataupun yang memiliki tempat permandian. 9. Nyadran, Jawa Tengah. Nyadran merupakan tradisi yang penting bagi masyarakat Jawa Tengah. Pasalnya, tradisi ini dijadikan momentum untuk menghormati leluhur dan ungkapan rasa syukur pada Sang Pencipta. Tradisi ini dilakukan dengan serangkaian kegiatan, mulai dari membersihkan makam keluarga, membawa sadranan atau makanan hasil bumi, lalu makan bersama atau kenduri. Diadakan 1 bulan sebelum dimulainya puasa. Yang unik dari tradisi ini adalah acara makan bersama, kenduri, yang dilakukan bersama-sama dengan hidangan hasil tani dan ternak warga. 10. Megengan, Jawa Timur. Nama megengan memiliki arti menahan, yang dimaknai sebagai tradisi untuk menahan hawa nafsu, sebagai persiapan menjelang bulan Ramadan. Tradisi ini umumnya ditandai dengan selamatan yang diadakan di masjid atau musola. Dalam megengan, seorang ustadz akan memimpin doa untuk memohon keselamatan dan kekuatan dalam menjalankan ibadah puasa. Ketika megengan, warga yang hadir keselamatan akan membawa nasi, atau sego berkat, yang berisi sayur, lauk pauk, dan kue khas. Setelah pembacaan doa, setiap orang yang hadir dapat mengambil sego berkat milik siapa saja dan menyantapnya. 11. Ziarah Kubro, Palembang. Tradisi ziarah kubro sudah menjadi agenda tahunan bagi masyarakat Muslim Palembang yang tinggal di sepanjang Sungai Musi, khususnya bagi komunitas Arab di sekitarnya. Tradisi ini merupakan kegiatan mengunjungi makam para ulama dan pendiri Kesultanan Palembang Darussalam atau Waliullah secara massal. Meski dilaksanakan secara massal, tradisi ini hanya dikhususkan bagi kaum laki-laki. Tradisi ini pun berlangsung selama 3 hari berturut-turut dan kerap kali diikuti oleh peziarah yang datang dari kota-kota lain, seperti Aceh, Jambi, Jakarta, dan kota-kota Jawa Timur. 12. Padusan, Boyolali. Tradisi padusan di Boyolali sudah ada sejak zaman Wali Songo, dan telah dilakukan secara turun-temurun untuk membersihkan diri dalam menyambut datangnya bulan penuh berkah. Awalnya, tradisi ini dilakukan dengan mendekati sumber mata air yang dipercaya oleh warga bisa mendatangkan berkat dan rejeki, lalu masyarakat akan membersihkan diri di mata air tersebut. Bedanya dengan tradisi-tradisi pemandian lainnya adalah, padusan harus dilakukan seorang diri, sehingga orang yang melakukannya dapat merenung dan merefleksikan kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan di masa lampau. 14. Kirap Dandangan, Kudus. Merupakan festival yang dilakukan oleh masyarakat Kudus untuk menandai dimulainya ibadah puasa. Istilah dandangan diambil dari lantunan suara beduk masjid yang ditabuh ketika memasuki awal bulan Ramadan. Awalnya, tradisi ini dilakukan oleh para santri yang menunggu pengumuman puasa oleh Sunan Kudus di Masjid Menara Kudus. Kesempatan ini pun akhirnya dimanfaatkan oleh para pedagang untuk ikut berjualan di sekitar masjid. Kini kirap pun dijadikan momen warga untuk berkumpul sebelum memasuki bulan puasa. Selama acara berlangsung, desa-desa yang ada di Kudus akan menampilkan kehebatan desa mereka, dengan mengarak kerajinan yang mereka buat. Puncak dari tradisi kirap dandangan adalah, pementasan teatrikal sejarah perayaan dandangan yang diisi oleh warga Kudus. Unik-unik sekali ya tradisi menjelang Ramadan yang dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Berkat nilai religi dan keunikannya, tradisi-tradisi tersebut tak jarang menarik wisatawan untuk datang langsung dan menyaksikan perayaan khas tersebut.
Itulah beberapa tradisi unik di Indonesia menjelang dan saat Ramadan. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan Anda. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.